Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Mejiku Hibinio. Di video kali ini, kita akan bahas alur cerita film Marvel berjudul Kraven the Hunter. Film ini mengupas asal-usul Kraven, seorang pemburu legendaris yang menjadi salah satu musuh besar Spider-Man. Sebelum mulai, aku ingetin dulu ya, konten ini penuh dengan spoiler. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update seru dari aku. Tanpa basa-basi bacot lagi, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di tengah malam yang dingin di Rusia, seorang pria bernama Kraven menjadi penghuni baru di sebuah lapas khusus penjahat kelas berat, tempat para narapidana menjalani hukuman seumur hidup. Keesokan harinya, Kraven langsung dihadapkan pada kekerasan khas penjara tersebut. Namun, alih-alih menyerah, ia menunjukkan kekuatan luar biasa yang melampaui manusia biasa. Tindakan Kraven menarik perhatian Simon, pemimpin geng paling berkuasa di lapas itu. Dalam pertemuan mereka, Kraven mengungkapkan misi utamanya, memburu dan menghabisi penjahat seperti Simon. Dengan keterampilan mematikan, Kraven menyingkirkan anak buah Simon dan akhirnya membunuh sang pemimpin geng menggunakan taring harimau. Setelah misinya selesai, Kraven melanjutkan aksi berani lainnya, melarikan diri dari lapas. Dengan kelincahannya yang luar biasa, ia berhasil meloloskan diri, meninggalkan jejak ketakutan dan kekaguman di baliknya. Kraven akhirnya naik ke pesawat temannya, yang ternyata sudah menunggu di lokasi rahasia mereka. Ternyata, Kraven sengaja masuk penjara untuk membunuh Simon. Cerita pun mundur 16 tahun saat Kraven masih remaja. Ayah Kraven, Nikolai, adalah seorang gangster keras. Kraven punya adik angkat, Dimitri, yang lemah dan penakut. Kraven membenci Nikolai karena yakin ibunya bunuh diri setelah diusir oleh Nikolai. Suatu hari, Nikolai mengajak Kraven dan Dimitri berburu singa di Tanzania. Bagi Nikolai, berburu adalah lambang kekuatan pria. Di Tanzania, ada gadis bernama Calypso yang tinggal bersama neneknya. Nenek Calypso punya ramuan ajaib yang bisa menyembuhkan luka dengan cara tak terduga. Malamnya, Nikolai memberitahu rekan-rekannya tentang singa besar yang jadi targetnya. Singa itu sudah membunuh puluhan orang, dan Nikolai ingin membinasakannya demi menjadi pemburu legendaris. Esoknya, Kraven dan Dimitri menemukan singa tersebut. Kraven ragu menembak karena singa itu tidak agresif. Namun, Nikolai menembak lebih dulu, membuat singa mengamuk dan menyeret Kraven. Calypso, yang kebetulan ada di lokasi, menemukan Kraven terluka parah. Dia memberi Kraven ramuan neneknya, tapi Kraven tetap kritis dan akhirnya dinyatakan meninggal. 3 menit kemudian, Kraven tiba-tiba hidup kembali tanpa penjelasan medis. Setelah sembuh, Nikolai membawa Kraven pulang ke London dan mengumumkan bahwa Kraven akan meneruskan bisnisnya. Dimitri dikirim sekolah ke New York, menjauhkannya dari Kraven. Nikolai menunjukkan hasil buruannya, mengajarkan Kraven agar menjadi pria kuat dan tidak lemah. Tidak tahan dengan sikap ayahnya, Kraven akhirnya kabur. Pada suatu malam, Kraven berjanji kepada Dimitri bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan. Dengan uang seadanya dan doa orang tua, Kraven pergi ke Rusia menaiki kapal. Setibanya di sana, ia memilih tinggal di hutan yang pernah menjadi tempat liburannya bersama mendiang ibu dan Dimitri. Di hutan itu, Kraven belajar berburu secara otodidak untuk bertahan hidup. Ternyata, ramuan Calypso yang pernah ia minum tidak hanya memulihkan tubuhnya, tetapi juga memberinya kekuatan predator. Setelah beradaptasi, Kraven mulai memburu para pemburu liar, salah satunya yang memburu tanduk banteng. Kembali ke masa kini, Kraven pulang ke hutan itu setelah mengeksekusi Simon. Hari berlalu hingga ia berusaha menghentikan kelompok pemburu tanduk banteng yang dipimpin Andre. Saat Andre menemui bosnya, Teklen, ia malah mendapati Kraven di sana. Setelah mengamankan daftar nama penjahat yang bekerja sama dengan Teklen, Kraven menghukum Andre atas kejahatannya. Akhirnya diketahui bahwa Kraven telah membunuh Teklen sebelum Andre tiba.
Setelahnya, Craven diam-diam menghadiri pemakaman Samantha, seorang jaksa pemberani dari London. Usai upacara, ia menemui Calypso, mengembalikan kartu tarot bergambar singa yang pernah diberikan kepadanya, dan mengungkap identitasnya sebagai remaja yang pernah ia selamatkan dari serangan singa. Di sini, Calypso mengakui bahwa Samantha tewas karena menyelidiki kejahatan Simon yang telah dieksekusi Craven. Calypso membaca berita tentang sosok misterius berjuluk The Hunter yang membunuh penjahat kelas kakap. Ketika berbincang kembali, Craven mengonfirmasi bahwa dialah The Hunter dan ia berburu para penjahat untuk membalas budi pada Calypso. Craven kemudian mengajak Calypso menjadi rekannya agar bisa melacak penjahat yang sulit ditemukan. Alexei, seorang penjahat yang dulunya sering direndahkan oleh Nikolai, kini berambisi menjadi penguasa dunia kriminal. Ia mulai dengan merebut kekuasaan geng Simon, menggunakan kekuatan uniknya, kulit sekeras badak yang memberinya julukan Rhino. Alexei membantai sebagian besar anggota geng Simon yang menolak tunduk padanya. Di sisi lain, Dimitri kini bekerja sebagai penyanyi di klub Nikolai. Namun, klub tersebut diserang oleh anak buah Alexei yang gagal menyingkirkan Nikolai. Alexei kemudian mengalihkan perhatiannya ke Craven, yang dianggap ancaman besar. Untuk itu, ia menyewa pembunuh bayaran, Foreigner, guna melumpuhkan Craven. Foreigner melacak jejak Craven hingga ke sebuah lapas, menggunakan kemampuan hipnotisnya untuk membunuh seorang petugas. Sementara itu, Craven, meski telah berpisah dari Dimitri, tetap mengunjunginya setiap tahun pada hari ulang tahunnya. Namun, saat Dimitri diculik oleh orang suruhan Alexei, Craven segera bertindak. Setelah bekerja sama dengan Calypso, Craven menemukan pelaku penculikan, seorang pembunuh bayaran bernama Omer. Dalam pertempuran sengit di markas Omer, Craven berhasil menyingkirkan musuh satu persatu. Meski Omer akhirnya mengakui bekerja untuk Alexei, ia tewas dalam insiden tebing yang mematikan. Alexei memanfaatkan penculikan Dimitri sebagai umpan untuk menghancurkan Craven. Ia bahkan memutar video yang mengungkap identitas rahasia Craven sebagai The Hunter, mengejutkan Dimitri. Setelah memberi makan Dimitri, Alexei mengenang masa lalunya yang lemah dan sering sakit. Ia diremehkan oleh Nikolai hingga akhirnya rela menjadi subjek eksperimen Profesor Warren. Eksperimen itu membuat tubuh Alexei sekeras badak dengan kekuatan 10 kali lipat manusia biasa. Namun, ambisinya untuk membunuh Dimitri terhenti ketika ia mengetahui Craven masih hidup. Craven, yang hidup di hutan Rusia, menyimpan tumbuhan beracun untuk mendukung aksinya. Foreigner, agen yang bekerja untuk Alexei, menemukan lokasi Craven dan menyusun rencana untuk membunuhnya. Alexei bersama anak buahnya menyerang hutan, namun Craven berhasil melumpuhkan mereka dengan perangkap. Saat helikopter Alexei mencoba menghancurkan hutan, Craven terkena ramuan mematikan Foreigner, tetapi berhasil diselamatkan oleh Calypso dan memulihkan tubuhnya dengan ramuan rahasia. Singkat cerita, Alexei tewas diseruduk banteng. Di sisi lain, Nikolai ternyata adalah dalang di balik konflik antara Craven dan Alexei. Ia memanfaatkan situasi untuk menghancurkan Alexei.
Namun, Craven memilih membiarkan Nikolai mati diserang beruang sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Setahun kemudian, Craven bertemu Dimitri pada hari ulang tahunnya. Hubungan mereka yang semula harmonis berubah panas setelah Craven mengetahui Dimitri bekerja dengan mafia dan memiliki kekuatan super hasil eksperimen Warren. Dimitri berencana mengambil alih aset Nikolai dan Alexei untuk menjadi penguasa, sementara Craven semakin menjiwai perannya sebagai pemburu dengan mengenakan rompi warisan Nikolai. Film ditutup dengan ketegangan di antara Craven dan Dimitri, menandai perubahan besar dalam hidup mereka. Demikian alur cerita Craven the Hunter 2024. Terima kasih telah nonton, sampai jumpa di cerita berikutnya.